Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'ama alaina wa hadana ila dinil imani wal islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulumi wal hikam, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'alni waziran min ahli washdid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, atini mahabbataka wa ridhoka wa ma'rifataka wal barakata ilayya wa ila hadhil jamaah fi hadzal mahlatil mubarakah. Qala Allah Ta'ala bi ayatil karim, bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifun bi ibadi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Al-ayah ayat tamimil ayah. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam julusuka sa'atan fi majlisil ilmi lam tamassu qalaman wa lam yaktub harfan khairun min iski alfi raqabatin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramun wal muhtaramun, para animil ulama, para asatid, para guru-guru, para bin sepuh, tokoh masyarakat, tokoh adat, pengurus Masjid Nurul Iman, dan serta jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mudah-mudahan hadirnya kita, kumpulnya kita di tempat yang mulia ini senantiasa dicatat satu amalan ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kekuatan dan keistiqomahan untuk terus melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat ma'asalam mudah-mudahan selalu tercurah kepada baginda kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada seluruh keluarga sahabat dan kita semua selaku umatnya, yang mudah-mudahan senantiasa kita selalu mendapatkan syafaatnya di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya menyampaikan beberapa materi, insya Allah kajian kita akan diteruskan tentang yaitu rukun sholat. Saya selaku manusia biasa dalam hal ini, apabila ada kehilafan, kekurangan, kehalfaan baik dalam tutur kata bahasa atau tingkah laku yang kurang sopan, saya selaku manusia biasa mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apalagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, bulan yang kita nanti-nantikan. Mudah-mudahan kita senantiasa disampaikan oleh Allah bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan ini adalah bulan Sya'ban. Dikatakan Sya'ban, kenapa dikatakan Sya'ban? Sumya Sya'ban li'anna Sya'ban yatasa'abu amalun khairun. Karena di bulan Sya'ban ini telah bercabang-cabang. Sya'bun itu adalah cabang, telah bercabang amal-amal kebaikan. Ulama mengatakan satu dibalas 700 kali lipat ya. Di bulan Sya'ban, kalau di bulan Rajab itu 70 kali lipat, kalau di bulan Ramadan 1000 kali lipat nilai pahala yang Allah berikan.
Maka di bulan Sa'ban ini ada ketentuan. Ya, kenapa kita ngadain nisfu Sa'ban? Karena di nisfu Sa'ban itu ada disebut dengan Lailatul Baro'ah, malam kebebasan, Lailatul Baro'ah. Jadi ya kullu dipisah-pisahkan amal kita di malam Lailatul Baro'ah itu, ya, amal-amal kita untuk tahun yang akan datang, gitu kan. Karena yang akan datang nanti dipisah-pisahkan oleh Allah, ini tentang rezeki kita, ya, apa namanya, kebahagiaan kita, sulitnya kita, sobarnya kita, semua itu sudah dipisah-pisah oleh Allah, disiapkan untuk tahun yang akan datang, ya. Dan nanti ditentukannya di malam Lailatul Qadar, ya, ketentuan. Maka 3 bulan ini, dari bulan Rajab, Sa'ban, dan bulan Ramadan, kita harus betul-betul meningkatkan amaliyah ibadah kita kepada Allah, ya. Terutama di dalam sholat berjamaah, berzikir, taklimnya, ya, kita mantapkan lagi, jangan kita kurangin. Di bulan Ramadan itu kita perbanyak, yaitu iktikaf di masjid, perbanyak kita membaca Al-Quran, ya. Karena di bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar, ya. Ditentukannya Lailatul Qadar itu adalah diturunkannya Al-Quran dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah pada tanggal 17 Ramadan. Dari Baitul Izzah baru dipisah-pisahkan oleh Allah, diturunkan dari Baitul Izzah secara tadriz, diturunkan selama 23 tahun, ya, dengan melalui malaikat Jibril, itu Al-Quran. Nah, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita tidak jauh, materi kita akan kita kaji tentang masalah ibadah sholat, ya. Karena ibadah sholat ini adalah merupakan tiang, ya, merupakan tiangnya agama, ya. In sholaha sholat sairul amal, wa in fasadat sairul amal. Kalau amal sholatnya itu baik, maka amal yang lain pun akan ikut baik, ya. Baik di sini artinya sesuai dengan rukun syaratnya, dan betul-betul sholat itu bukan saja anggota badan kita, lisan, hati, dan seluruh anggota badan kita ikut sholat, ya. Sholat itu adalah hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, muhadasah kita dengan Allah, ya. Seperti membaca Alhamdulillahirabbil alamin, berarti kita sedang memuji kepada Allah. Ketika kita memuji kepada Allah, bagaimana jawaban Allah? Hamidani abdi, hambaku telah memuji kepadaku, maka aku akan memuji kepada hambaku, kata Allah. Berarti kita ngobrol dengan Allah di dalam sholat. Nah, itu kita harus bisa menerapkan secara khusyuk, secara betul-betul sholat yang betul yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sholatnya harus betul-betul, bukan hanya bacaan saja, tapi hati dan seluruh anggota badan itu harus betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka sholat itu sebetulnya torekoh yang paling tinggi, sholat itu, ya. Maka kita perbaiki, ya, minimal syariatnya lah, minimal syariatnya dulu, bagaimana cara rukun, kewajiban sholat yang kita lakukan, rukunnya, syaratnya, itu kita belajar, ya, kita kaji, tidak bosan-bosan kita terus, walaupun sudah mendengar kita beberapa kali, ya. Karena ketika kita tidak bosan mendengar ilmu itu sebanyak 1000 kali, kita tidak bosan, maka kita akan termasuk, kata Imam Syafi'i, bagian daripada ahli ilmu. Jadi ahli ilmu itu betul-betul dia terus mengkaji, itu tidak berhenti, walaupun dia sudah hafal, walaupun dia sudah bisa melakukan, tetap dia kaji dan dia sampaikan. Yang mudah-mudahan kita bagian termasuk daripada ahli ilmu. Amin ya robbal alamin. Baiklah Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menginjak kepada pelajaran, akan saya bacakan dulu, yaitu kitabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-mu'allif rahimallahu wa nafa'ana bi ulumihi wa ta'lifihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunna wa da'u yadaihi fi qu'udi tasyahudaihi ala tarfi rukbataihi. Wa wad'u yadaihi lan den sunahaken opo andokon tangan loro fi qu'udin ing dalam dodok tasyahudaihi tasyahud loro ala tarfi rukbataihi ing atase tungtung dengkul lorone wong bihaisu tusamisu kalawan sakira-kira ambeneri hu ing tarfu ruusul asobi opo tungtunge sakehe jariji nasyiron hale ambabaraken asobi'a yusrohu ing sakabeh jariji kiwene wong madomin sertane anggenggem laha kadue iya torfin wa qabidon lan anggenggem asobi yumnahu pirang-pirang jariji tengene lor tengene wong ilal musbihah angin talunjuk. Jadi wawad umayadai kita kemarin masih menerangkan tentang rukun sholat yang ke-12. Rukun sholat yang ke-12 adalah duduk di antara tasyahud, ya. Di antara tasyahud dan sholawat, ya. Jadi duduk di antara tasyahud disebut dengan tahiyat akhir, ya. Duduk. Nah, di dalam tahiyat akhir disunahkan yang pertama adalah duduk tawarruk. Duduk tahiyat akhir disunahkan yaitu duduk tawarruk, ya. Duduk tawarruk sudah kita jelaskan kemarin. Ada duduk tawarruk, ada duduk iftiros, ya. Kalau duduk iftiros itu duduk sholat tahiyat awal. Kalau duduk tawarruk itu tahiyat akhir, ya. Ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir, ya. Kalau sholatnya itu 3 rakaat atau 4 rakaat. Tapi kalau sholatnya cuma 2 rakaat seperti sholat subuh, berarti cuman duduk tawarruk. Jadi nggak ada duduk iftiros kalau sholat subuh, ya. Jadi langsung kita melaksanakan tahiyat akhir, ya, kalau sholat subuh yang 2 rakaat. Nah, di dalam duduk itu disunahkan, ya, kita duduk tawarruk dan wawad uyadaihi ay wa yusanu wad uyadaihi fi qu'udi tasyahudaihi. Disunahkan kita meletakkan kedua tangan ini, ya. Nah, kedua tangan ini fikudin tasyahudi di dalam duduk tasyahud 2. Duduk di tasyahud 2 itu berarti tahiyat awal dan tahiyat akhir. Sunnah diletakkan ala torfi rukbatai. Sunnah diletakkan itu di ujung lutut, ya. Ala torfi rukbatai disunahkan itu diletakkan di ujung lutut. Di sini diletakkannya, ya, lutut. Rukbatai, kalau bahasa Arabnya lutut itu rukbatai, rukbatun, ya, lutut. Tuur lah, kata orang Sunda mah tuur, ya. Kata orang Jaseng apa itu namanya? Dengkul, dengkul, ya. Di ujung dengkul, ya, di ujung lutut, di ujung dengkul, ya, itu diletakkan kedua telapak tangan. Nah, bagaimana cara meletakkannya, ya? Cara meletakkannya diajarkan di sini oleh ulama bihaisu tusamishur usul asobi nasyiron, dengan cara yaitu harus sejajar ujung jari ini. Jadi ujung jari ini harus sejajar dengan ujung lutut. Itu caranya. Nasyiron, sambil dibuka. Jadi telapak tangannya itu dibuka, jangan dikepalkan. Nasyiron
asabi yusrahu. Jadi telapak tangan yang kiri itu dibuka begini ya. Misalkan ini lutut nih, itu dibuka, tidak boleh dikempalkan. Itu yusrahu yang kiri ya, ma'domin laha. Wa qabidon asabi yumnahu ilal musbihah. Dan telapak tangan yang kanan ya, telapak tangan yang kanan wa qabidon itu dikepalkan. Ilal musbihah, terkecuali yang tidak dikepalkan, yaitu musbihah. Musbihah itu adalah telunjuk tangan. Ini musbihah namanya. Ini ibham, ini insir, binsir, hinsir, binsir, ini wusto yang tengah, wusto tengah ini. Kalau yang ini telunjuk namanya sababah. Ilal misbah, terkecuali ilal musbihah, terkecuali telunjuk. Jadi kalau telunjuk mah jangan dikepalkan. Jadi posisi kita di dalam tahiyat akhir atau tahiyat awal, tangan ini diletakkan di arah-arah lutut, kemudian sejajar dengan ujung jari ini sejajar dengan ujung lutut ya. Paham ya Ibu ya? Sejajar dengan ujung lutut. Ujung tangan ini saja dengan ujung lutut, kemudian yang kiri dibuka ya. Nasyiron itu dibuka, jangan dikepalkan. Kemudian wa qabidon yusrahu, kalau yang kanan mah itu dikepalkan. Begini caranya. Dikepalkan ilal musbihah, terkecuali telunjuk. Jadi kalau telunjuk mah tidak dikepalkan ya. Begini, tapi jangan diangkat dulu. Ya, jangan diangkat dulu, diletakkan saja ya. Wasuna ropuha ail musbihah ma imalatiha qalilan inda hamzati ilallah. Wasuna, kemudian disunahkan, ropuha diangkat, al musbihah disunahkan, yaitu diangkat telunjuk tangan kanan, bukan diangkat begini ya, artinya diangkat begini dari lutut, diangkat. Indah hamzati ilallah, ini ketika kita membaca lafaz illallah, asyhadu alla ilaha illallah, angkat ya. Tuh, asyhadu alla ilaha illallah, itu diangkat ya. Wa idamatuhu, kemudian setelah diangkat jangan diturunkan ya, gitu. Dan disunahkan mata kita dilirikan kepada telunjuk yang diangkat tadi. Asyhadu alla ilaha. Kan pandangan kita di dalam sholat Ibu, pandangan itu sunnah memandang tempat sujud ya, jangan memandang ke depan ya, jangan memandang ke depan. Takut kita memandang ke depan, barisan depan misalkan ada pakai baju yang bacaannya gentong misalkan ya, itu mengurangi kehusuan. Makanya makruh ya kalau sholat itu ya, apalagi pakai baju partai gitu ya, yang ada merek-mereknya itu. Maka sunnah mah sholat itu polos ya bajunya gitu kan. Kalau ada, kalau nggak ada nggak apa-apa pakai baju yang penting tutup aurat ya. Kalau ada kesunahannya ya. Dan kemudian kesunahan pandangan bagi yang sholat itu di depan, harusnya memandang kepada tempat sujud, sajadah pandangan kita itu ya. Nah, di dalam membaca asyhadu alla ilaha illallah itu mata dilirikan ya, bukan dipenggolkan tapi dilirikan. Ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah itu diangkat telunjuknya ya. Itu menunjukkan namanya dikir bil isyarah ya. Ada dikir bil isyarah, nah, ada dikir bil lisan, ada dikir bil qalbi ya. Bil isyarah itu sama dengan dikir bil a'dha'i, berarti semua badan kita dikir tuh. Mulut membaca
tasyahud asyhadu alla ilaha illallah, hati mengartikan makna asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada, saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Ingat kepada Allah tuh ya. Jangan kita membaca asyhadu alla ilaha illallah ya. Ibu ingat di dapur lagi goreng ikan asin misalnya. Nah itu nggak usuk namanya. Jadi kalau baca asyhadu alla ilaha illallah, yang ingat adalah Allah. Saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak wajib disembah dan diibadahi hanyalah Allah ya, Allah. Nah, kenapa kita menunjuk ini? Ini adalah isyarah bahwa Allah itu adalah tunggal ya. Bahwa Allah itu adalah mempunyai sifat isbatul wahdaniyah. Allah itu berarti mempunyai sifat tunggal ya. Tunggal, wahdaniyat ya. Wahdaniyat itu artinya tunggal. Allah mempunyai sifat wahdaniyat artinya tunggal. Cuman tunggalnya Allah tidak sama dengan tunggalnya satunya kita ya. Kalau satunya Allah, tunggalnya Allah itu tidak terbagi, layak balul ingkisam, tidak terbagi dari juz-juz. Tuh, awas tuh ya. Awas kita mengartikan mana illallah, tunggal satunya Allah berbeda dengan satunya kita. Satunya kita terbagi dari setengah, terbagi dari seperempat, terbagi dari seperdelapan. Tapi Allah tidak terbagi. Karena tunggalnya Allah layak balul ingkisam, tidak terbagi dari juz-juz tuh ya. Kembali ke tauhid tadi ya. Maka kalimat syahadat itu adalah kalimat tauhid. Asyhadu alla ilaha illallah. Nih disunahkan ya. Menurut pendapat imam itu berbagai macam imam yang berpendapat, kalau pendapat Imam Syafi'i disunahkan wa idamatuhu, yaitu diangkat saja, jangan diletakkan. Tapi kalau pendapat Imam Hambali itu diangkat kemudian ditaruh. Asyhadu alla ilaha illallah diangkat, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah turun. Itu kalau pendapat Imam Hambali ya. Kalau pendapat Imam Syafi'i yaitu wa idamatuh ya. Wa idamatuh artinya ada Pak Ustadz artinya yang digoyang-goyang begini. Nah itu berarti ngajinya salah paham, gagal paham ya. Wa idamatuh itu artinya bukan digoyang-goyang ya. Bukan digoyang-goyang begini ya. Imam yang 4 pun tidak ada yang berpendapat dia digoyang-goyang begini. Ya ada. Ya. Ada juga dia diangkat kemudian diturunkan. Itu pendapatnya. Tapi yang sahih diangkat wa idamatuh kemudian kita tegakkan saja begini gitu kan. Wa idamatuh sampai kita beres salam. Assalamualaikum warahmatullahi baru diturunkan. Ya. Paham ya Bapak-bapak ya? Mungkin sudah disampaikan ya beberapa bulan yang lalu mungkin, tapi kita mengulang ya. Litibai dasarnya dari mana? Dasarnya litibai mengikuti yaitu kelakuan Nabi ya. Hadisnya litiba, hadis itiba itu artinya begini, Rasul melakukan dilihat oleh sahabat, disampaikan kepada tabi'in, dari tabi'in disampaikan kepada atba'ut tabi'in, dari atba'ut tabi'in disampaikan ke ulama mustahid ya, seperti Imam Syafi'i, Hanafi, Ahmad bin Hambal gitu kan. Disampaikannya kepada para ulama-ulama mustahid, dari ulama mustahid mereka mengarang kitab yang disebut dengan kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, itu karangan-karangan beliau ya.
ulama-ulama mujtahid. Jadi tidak sembarangan ulama-ulama mujtahid itu mengarang kitab fikih, ya. Itu. Mereka dengan ijtihadnya masing-masing, ya. Itu litiba itu mengikuti itu kelakuan Nabi, karena Nabi itu dari ucapannya, perbuatannya, gitu kan. Karena Nabi itu berputar pekerjaannya itu di dalam sunnah wajib, gitu. Makruh pun tidak melakukan Kanjeng Nabi, ya. Nabi itu hanya melakukan sunnah wajib. Jadi semua perbuatan Kanjeng Nabi itu sunnah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Itu Kanjeng Nabi. Makanya perbuatan Kanjeng Nabi dilihat oleh para sahabat dan disampaikan kepada tabi'in, disampaikan kepada atba'ut tabi'in, dari atba'ut ke ulama mujtahid, dari mujtahid disampaikan kepada guru-guru saya, dari guru saya disampaikan ke saya, dari saya disampaikan ke jamaah, ke ibu-ibu, ya, bapak-bapak. Wa idamatu ay raf'i. Nah, di sini kan dijelaskan wa idamatu bukan dimayangkan begini, tapi ay raf'i diangkat, ya. Pala ya asha bal tabqa marfu'atan ilal qiyam. Itu akan tetapi bal yabqa dia tetap diangkat, marfu'atan tetap diangkat ilal qiyam sampai kalau dia tahiyat awal berarti diangkatnya itu ilal qiyam sampai dia bangun untuk melaksanakan rokaat ketiga, ya, atau ketiga, ya. Kalau dia tahiyat awal, kalau tahiyat akhir berarti idamatuh di situ, diangkatnya di situ adalah sampai kita mengucapkan salam. Jadi salam yang wajib. Assalamualaikum. Nah, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum, baru diturunkan. Assalamualaikum warahmatullahi, gitu. Itu tata cara yang diajarkan oleh guru-guru kita, ya. Itu kesunahan. Walaupun sunnah, tetap harus kita tahu, gitu kan. Wal afdalu qabdul ibhami bi janbiha bi ayyadu arasal ibhami ingda asfaliha ala harfi rohati ka'aki di salasatin wa khamsina. Nah, tadi kan kita disunahkan untuk dikepalkan begini, ya, kepalkan begini. Nah, di dalam kesunahan itu ada hukum namanya afdol. Afdol, ada sunnah, kemudian ada lagi yang lebih afdol. Yang lebih afdol itu wal afdolu qabdul ibhami, yang lebih utama itu ibham. Ibham itu berarti jempol kita itu qabdul, digenggamkan, bijan biha, ya. Bi ayyadha ra'sal ibhami ingda asfaliha, artinya ujungnya jempol ini di bawah ibham, di bawah di bawah telapak tangan rohah, ya, ala harfi rohah, ya, ingda asfaliha, ya, itu caranya. Jadi di sini jempol itu, ya, diletakkannya itu lebih afdol, ya. Kalaupun tidak seperti itu, ya, yang penting jangan diangkat saja ibhamnya, gitu kan. Itu keutamaannya. Wa sunan nadruha ilaiha ay qasru nadri ilal musbiha hala rabiha walau mastu rohu binahwi kumin. Dan disunahkan pula nadrun ilaiha, kita melihat, ya, ay qasru nadri ilal musbiha, kita melihat, melirikan mata kita ke arah musbihah, ke arah telunjuk. Tadi itu yang saya jelaskan, bahwa ketika kita mengangkat telunjuk ini disunahkan melirikan mata kita ke arah telunjuk. Ya. Paham Ibu, ya? Wasalisa asyaroha taslimatul ula biaqallaha salam alaikum litibai, ya.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu, para jemaah sekalian. Nanti kita lanjutkan untuk kajian ini, yang mudah-mudahan kita dikasih panjang umur, sehat, bisa ketemu lagi nanti di bulan Syawal. Ya, mudah-mudahan kita lanjutkan lagi, terus sampai kita habiskan, yaitu rukun sholat semua. Kemudian nanti ke depannya kita akan belajar bagaimana caranya berjamaah, ya, kesunahan-kesunahan afdolnya di dalam kesunahan berjamaah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan mudah-mudahan sedikit yang apa saya sampaikan ada manfaatnya untuk meningkatkan nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya berpesan kepada ibu, bapak, hadirin, yuk kita tingkatkan amaliyah kita, ya. Apalagi di bulan Sya'ban ini, ya. Di bulan Sya'ban sampai kita di bulan Ramadan, ya. Kalau dulu kita banyak ngobrol dengan tetangga, ya. Di bulan ini mah, ya sedikitkan lah. Yang penting-penting saja ngobrolnya dengan suami, dengan keluarga, ya. Sebelum kita melaksanakan Ramadan, kita silaturahmi dulu kepada orang tua kita, ya, yang masih ada, ziarah yang sudah tidak ada, ya. Minta doanya kita kepada orang tua kita, guru-guru kita. Ya alhamdulillah saya pun sudah silaturahmi dengan guru-guru, ya, sebagian di daerah Banten, ya. Kemarin sudah alhamdulillah dengan anak-anak, ya. Saya berangkat minta doanya kepada guru-guru, ya, supaya kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan, apalagi di bulan Ramadan. Nanti sukses nantinya ibadah kita di 3 bulan ini akan terlihat di bulan jembatan emas, yaitu bulan Syawal, ya. Bulan Syawal itu kalau kita sholat berjamaahnya semakin kendor, berarti nilainya kurang, ya. Tapi kalau semakin giat ibadah kita, ya, di bulan Syawal terlihat, berarti ada nilai yang terkhusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, mohon ampun kepada Allah. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ada 4 pertanyaan tadi, ya. Yang pertama tentang ukuran, ya, tentang ukuran atau dalil, ya, kesunahan. Jadi semua yang kita lakukan di dalam ibadah itu memang ada dalilnya, ada dalilnya melalui hadis. Itu ada hadis asar, ada hadis akhbar. Kalau hadis akhbar itu hadis dari Rasulullah, kalau asar dari sahabat, kemudian disepakati oleh Rasulullah. Ada beberapa, makanya sering berbeda di dalam ulama, di dalam ijtihad ulama juga berbeda tuh, antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hambal pun kan beda tuh. Dengan Imam Ahmad bin Hambal pun beda di dalam kesunahan mengangkat telunjuk. Jadi kalau Imam Syafi'i dia idamatuh, diterangkan di sini idamatuh. Idamatuh di sini artinya dia sampai kalau tahiyat akhir sampai salam, gitu kan. Idamatuh di situ diangkatnya. Itu patokan, berarti ada hukum, ada gurunya, ada patokannya, gitu. Kalau pendapat Imam Ahmad bin Hambal itu beliau berpatokan cuman mengangkat kemudian diturunkan. Nah itu, monggo silahkan mau yang mana. Tapi kan mayoritas kita mah kebanyakan pendapat Imam Syafi'i gitu. Jadi kita tetap sholatnya pakai pendapat Imam Syafi'i. Karena dari mulai wudhu, niat, semua itu pendapat Imam Syafi'i, ya. Kita berpatokan kepada beliau, ya. Imam Syafi'i. Kemudian itu yang penting ada ukurannya, ya. Kalau yang digerak-gerakan begini itu belum ada pendapat ulama yang mengatakan, ya. Mungkin di dalam penafsirannya saja, gitu kan. Bahkan kita kalau menggerak-gerakkan tidak ada ukurannya, tidak ada patokannya, itu bisa makruh, ya. Bisa makruh sholatnya, walaupun gak batal, makruh gitu, ya.
Nah itu yang pertama ya. Nah di sini sudah jelas bahwa kita disunahkan mengangkat tangan dan kemudian kita tidak diturunkan. Ini pendapat Imam Syafi'i. Ini patokannya sudah ada jelas, dalilnya sudah jelas. Hadisnya litiba ya. Karena Rasul tidak langsung berbicara, Rasul tidak langsung bersabda gitu kan. Cuman hanya melakukan saja. Maka dilihat oleh sahabat. Seperti ikhtilaf di dalam taraweh, jumlah bilangan rakaat taraweh aja itu ulama kalau ulama mujtahid sih dia sepakat memang 20 ya. Itu di zaman Rasul melaksanakan 8 rakaat. Di malam bulan Ramadan Rasul melaksanakan sholat 8 rakaat, 11 rakaat ya. Rasul dengan witir 11 rakaat pada waktu itu Rasul melaksanakannya ya. Kemudian Rasul pulang dan di rumah Rasul menyempurnakan 20 rakaat. Itu di zaman Rasul ya. Kemudian di zaman Sayyidina Umar bin Khattab itu melaksanakan 20 rakaat ya. Melaksanakan 20 rakaat salat tarawih. Monggo-monggo silakan saja ya. Ya mau 2 rakaat juga sah-sah saja gitu kan. Mau 8 rakaat ya sah-sah saja. Mau 20 rakaat ya silahkan saja. Cuman sayang gitu. Kalau memang ada yang 20 gitu kan. Kalau ada yang 40 ya gitu. Tapi ya itu tergantung kita kembali kepada diri kita masing-masing ya. Karena Masya Allah sangat besar nilai ibadah di bulan Ramadan. Apalagi ada ukurannya, ada dalilnya ibadah yang kita lakukan ya. Nah itu mungkin itu saja cukup mungkin. Kemudian yang puasa Sa'ban itu ada beberapa hadis yang mengatakan walaupun hadisnya hadis maudhu ya. Rasul melaksanakan puasa Sa'ban 3 hari di awal, 3 hari di tengah, 3 hari di akhir. Itu Rasul ada hadis yang mengatakan itu dalam kitab Durratun Nasihin diterangkan ya. Rasul melaksanakan itu ya. 3 hari ya gitu. 3 hari di awal, 3 hari di tengah, 3 hari di akhir. Boleh kita mau puasa 1 bulan juga nggak apa-apa ya. Ya mau puasa 1 bulan di bulan Sa'ban juga nggak apa-apa. Ketiga tadi apa? Bermaaf-maafan dan bersilaturahmi ya itu adalah satu kebaikan ya. Satu kebaikan yang memang betul-betul momen yang pas. Karena kita mau menghadapi Ramadan itu kan kita harus bebas ya. Kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Itu amal ibadah yang diterima di bulan Ramadan ya. Dengan tetangga kita berbaikan, tidak bermusuh-musuhan dengan tetangga itu diantaranya itu hadisnya ada sebetulnya ya. Di antara amal ibadah puasa yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal ibadah yang tidak punya dosa ya dengan orang tua. Artinya dia harus minta maaf kepada orang tua, itu diantaranya. Terus orang yang musyrik itu tidak akan diterima. Itu ada kalau tidak salah nanti kita kaji ada 10 amalan yang menolak amal puasa kita. Artinya bukan puasanya sah, tapi pahalanya tidak ada gitu. Pahalanya tidak ada. Di antaranya orang yang durhaka kepada orang tua, istri kepada suami, suami kepada istri. Maka perintahnya silaturahmi itu sebetulnya ada hadis ya, ada hadisnya aman aroda ayabsutallahu fi rizqihi wa yunsalahu fi asari falyasil rahimah gitu. Kalau kita ingin diluaskan rizki, dipanjangkan umur, silakan silaturahmi. Itu hadis umum. Mau di bulan apa saja ya, bukan di bulan Ramadan saja ya. Di selain bulan Ramadan pun silakan. Apalagi di bulan Ramadan, itu kan yang nilai pahalanya subhanallah. Sangat-sangat besar sekali. Nah itu ada hadisnya juga, ada hadisnya hadis umum ya. Memang tidak dikhususkan di bulan Ramadan saja ya, tapi amal ibadah di bulan Ramadan lebih kita tingkatkan dengan bersilaturahmi, dengan bermaaf-maafan, di antaranya tadi ya. Bahwa amal ibadah puasa kita akan diterima ketika kita tidak punya dosa dengan orang tua gitu ya. Tidak durhaka kepada orang tua. Gitu. Akan diterima amal ibadah kita ya. Sah puasanya mah yang penting dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan gitu.
syarat puasanya gitu kan. Itu cukup mungkin Pak Jaya. Baik Bapak-bapak, para jemaah sekalian, kita berdoa mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan, panjang umur yang barokah. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kekuatan untuk bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa kita diampuni, ya, diluaskan rezeki kita oleh Allah untuk bekal ibadah kepada Allah, mati dalam keadaan husnul khotimah. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Hayy ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram ala dinil iman wal Islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sayyidina Rasulillahi azmain. Amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afas wa taqdilana ya Allah biha jamil hajas wa tutahhiruna biha min jamil sayas wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayas min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamasinaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alni min ibadika syakirin waj'alna min ibadika sabirin waj'alna min ibadika al-muttaqin waj'alna min ibadika al-mukhlisin waj'alna ya Allah min ibadika syakirin bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana ya Allah taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Shalli wa sallim ala jami'il mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum.